Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di YNP Bird Official. Yes. Gimana semua teman-teman Lopet Mania di seluruh Nusantara? Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Dan masihkah memainkan burung lopet atau misalkan kita udah pindah ke burung yang lain? Nah, ya kan? Apa sih Om yang mau jelaskan sekarang tentang lopet ya kan? Sesuai temanya adalah apa saja sih yang menunjang si lopet tersebut itu bisa berdurasikan panjang di gantangan gitu. Atau misalkan mempunyai durasi yang panjang, durasi ngekek ya, bukan durasi kerja. Jadi mungkin saya akan jelaskan di sini ada beberapa faktor, mungkin tiga faktor yang bisa menunjang si lopet itu bisa berdurasikan panjang ya kan. Nah, tapi di sini saya mau menjelaskan adalah lopet itu walaupun pakan sama, bulunya sama, paruhnya sama, tetap akan menghasilkan kualitas sesuai dengan bawaannya si kualitas burung tersebut gitu. Kita tidak bisa memaksakan gitu ya kan. Nah, apa saja sih Om yang menjadikan faktor si lopet itu bisa berdurasikan panjang gitu ya kan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami ya kan. Faktor pertama adalah modal awal adalah genetik ya kan. Modal awal adalah genetik atau terah keturunan dari indukannya tersebut. Indukannya berdurasikan panjang, jantannya juga berdurasikan panjang atau gacor. Mungkin nanti akan menghasilkan anak-anak atau generasi-generasi berikutnya itu bisa seperti indukannya. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah faktor perawatan. Gitu ya kan. Kita udah dimodalin genetiknya bagus dari indukannya, terus menghasilkan anak-anak yang bagus. Berarti kita udah punya modal awal tuh. Nah, ditunjangi dengan perawatan yang tepat gitu. Kita udah punya modal bagus nih. Terahnya bagus, genetiknya bagus, tapi ternyata di perawatan kurang tepat. Yaitu tidak akan maksimal hasilnya ketika kita menginginkan lopet yang berdurasikan panjang gitu ya kan. Nah, faktor ketiga ini bisa ditunjang dengan vitamin atau pakan racikan gitu ya kan. Tapi faktor pakan dan racikan ini akan menghasilkan juga perbedaan dari segi hasil perawatan kita gitu ya kan. Yang paling penting itu perawatan gitu ya kan. Ada kok burung yang cuma dikasih millet putih doang, air putih biasa aja, di burung tetap top performa di gantangan ya kan, berdurasikan panjang ya kan. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin diberikan perawatan yang diberikan pada burung tersebut gitu ya kan. Misalkan ternyata pakannya biasa tapi jumurnya kenceng, mungkin seperti itu ya. Saya kasih contoh seperti itu. Nah, saya akan jelaskan kenapa, kita jelaskan dari satu persatu tadi ya. Dari awal kita terah atau genetik atau garis keturunan dari burung tersebut. Kenapa harus genetik Om? Ya iya, karena 85% si burung itu dia menurunkan ke generasinya itu dari indukan atau betina itu. 85% loh, itu semua unggas loh, mau ayam, mau burung apapun tetap 85% dari terah indukan yang betina gitu. Mungkin hanya sekian persen dari jantannya. Nah, itu makanya kalau misalkan saya kasih tips, nih saya mau beli terah indukan, nah tanyain dulu sama si peternaknya atau si breedingnya. Om, ini durasi indukan betinanya berapa detik sih atau berapa menit? Nanti akan menjelaskan kalau misalkan peternaknya memang terstruktur gitu ya kan. Oh, ini indukannya gini. Nah, seperti itu. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah faktor perawatan. Saya jelaskan lagi kenapa faktor perawatan adalah penunjang yang paling penting untuk si burung itu. Ini untuk burung apapun, bukan hanya lopet ya kan. Bukan hanya lopet, tapi untuk burung, semua jenis burung gitu. Ya jelas ya kan. Misalkan saya kasih contoh nih, burung terahnya bagus, indukannya bagus, udah ada karakternya bagus gitu ya kan. Tapi kita perawatannya kurang tepat, itu tidak akan pernah maksimal pada burung tersebut gitu. Ya kan? Jadi perawatan itu yang paling penting. Coba kalau misalkan kita sekarang tuh dunia digitalisasi ya kan, banyak platform-platform yang menjelaskan tentang perawatan burung atau pakan apapun, jadi semua juga sekarang sudah ada penjelasannya. Cari guru atau cari teman atau cari rekan kita yang paham tentang
eh, apa yang kita butuhkan gitu di dunia lopet gitu. Tanya-tanya, jangan, gak usah malu gitu ya kan. Gak usah malu tanya-tanya, oh bumi seperti ini, oke jangan digini gitu, pasti akan menjelaskan seperti itu. Nah mungkin itu penjelasan dari kedua apa ya, penunjang yang menjadikan si lopet ini bisa berdurasikan panjang di gantangan. Nah, yang faktor ketiga adalah pakan dan vitamin. Saya gini, saya contohkan. Ada satu pakan, mungkin saya pakai satu pakan dipakaikan ke dua burung yang berbeda, atau kedua burung yang sama, warna bulunya sama, paruhnya sama gitu ya kan, usianya sama. Ternyata hasilnya itu akan berbeda. Jadi hasilnya akan berbeda, si pakan dan vitaminnya sama. Saya dipakaikan ke usia burungnya sama, warna burungnya sama, paruhnya sama, tapi menghasilkan kualitas yang berbeda pada burung tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tadi adalah trah, atau misalkan kualitas dari bawaan si burung tersebut tuh mungkin di situ. Ya kan? Penjelasan saya dari awal sampai akhir ke sini, jadi saya akan menjelaskan seperti itu. Walaupun pakannya sama, vitaminnya sama, burungnya usianya sama, warnanya sama, ya kan, diberikan pada hari yang sama, itu akan menghasilkan kualitas yang berbeda. Di situ kita menentukan bahwa genetik atau suatu modal awal dari trah burung tersebut itu menentukan kualitas yang dikeluarkan dari burung tersebut. Jadi di sini saya jelaskan di sini mungkin ya mungkin agak sulit dipahami sih seperti itu. Udah om cari simpelnya aja, udah beli yang jadi aja. Itu adalah apa ya? Itu adalah cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang kan, semua yang nonton video ini juga nggak semua orang beri burung langsung jadi gitu, nggak. Justru orang yang kena apa ya, yang kena dengan apa rekomendasi video di sini mungkin orang-orang yang lagi cari settingan, orang-orang yang lagi cari apa pengetahuan tentang lopet seperti itu. Jelas ya, saya jelaskan seperti itu. Mungkin itulah penjelasan sedikit tips dari saya, itu pengalaman saya. Jadi saya jelaskan lagi di sini sebelum saya tutup videonya. Modal awal adalah trah, ya kan, genetik keturunan, garis keturunan dari burung tersebut. Yang kedua yang menjadi faktor penting adalah perawatan. Yang ketiga mungkin hanya sekian persen dari vitamin dan pakan. Gitu. Jadi 3 faktor ini yang menjadikan penunjang lopet tersebut bisa berdurasikan panjang, gitu ya kan? Ya kan? Mudah-mudahan ini bisa dicerna oleh teman-teman lopet mania semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga apa ya? Sedikit pencerahan buat kalian semua yang sedang memikirkan settingan atau mungkin ada masalah dengan burungnya. Oke, saya Nai Permana. Salam santun lopet mania Nusantara. YNP Bird Official Bud. Yes.